Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Martaulia. Pada video ini saya akan mepresentasikan website yang telah saya buat sebagai hasil dari mata kuliah elektronikal dakwah. Nah, website ini saya buat menggunakan WordPress pada platform edakwah UMY. Selama proses pembuatannya, saya menerapkan berbagai materi yang telah saya pelajari melalui perkuliahan, seperti penggunaan header, kemudian pembuatan halaman, pengelolaan menu navigasi, penyusunan konten, publikasi artikel, hingga pengaturan footer. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya dapatkan dan saya praktikkan beserta penerapannya pada website yang sudah saya buat. Nah, memasuki pada halaman yang pertama, di bagian atas ini ada yang namanya header. Nah, pada header ini ada beberapa menu, yaitu home, about, service, portfolio, juga kontak sendiri. Kemudian, di halaman berikutnya, ini namanya homepage. Nah, di sini saya memainkan, di sini ada yang namanya nih, professional public speaker. Ini saya buat melalui teks, kemudian di bagian bawahnya hurufnya lebih besar, ini ada nama saya sendiri, ini menggunakan heading. Kemudian di bawahnya lagi ini saya menggunakan teks, jadi tulisannya bisa terlihat lebih kecil. Kemudian di bawahnya ini ada seperti kontak ya, book me now gitu. Ini saya buat menggunakan button. Nah, kemudian dari judul dan deskripsi singkat ini saya perkuat menggunakan image yang sudah saya buat yang menggambarkan seorang profesional public speaker itu sendiri. Kemudian di halaman selanjutnya ini ada tentang saya, atau biasanya disebut dengan about me. Di sini saya menampilkan, menceritakan, mendeskripsikan ya tentang diri saya sendiri, sebenarnya siapa saya dan latar belakang saya. Di sini saya menceritakan bahwa saya ini adalah seorang master of ceremony yang profesional gitu ya, dengan latar belakang komunikasi dan pengalaman bertahun-tahun di panggung gitu. Nah, di sini saya di section berikutnya ya, ini section, kemudian saya belajar sama kayak sebelumnya. Di about me ini tadi menggunakan heading, kemudian di teks ini menggunakan teks biasa, jadi tulisannya terlihat lebih kecil. Kemudian saya dukung melalui image yang sudah saya buat ya. Dan kemudian di bagian bawah sini ada angka. Nah, di sini angka ini namanya simple counter. Nah, saya menggunakan itu ya, simple counter pada aplikasi WordPress dari edakwah itu sendiri gitu. Oh, maaf. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang namanya layanan profesional. Nah, layanan profesional ini saya sama di layanan profesional ini menggunakan heading, kemudian dari berbagai macam kotak ini ya, itu namanya icon box. Icon box, kemudian di sini tetap ada ikonnya sendiri. Nah, kotak-kotaknya ini namanya icon box, kemudian ada icon, kemudian di bawahnya sama ada penjelasannya, deskripsinya. Jadi icon, terus ada judulnya, kemudian ada deskripsi yang memang mendukung gitu. Nah, kemudian selanjutnya di portfolio acara, ini section berikutnya ya. Section berikutnya ini saya hanya memanfaatkan ini seperti biasa, heading, kemudian teks, dan saya menambahkan image yang memang itu sesuai dengan ranah saya gitu. Kemudian di section berikutnya ini ada yang namanya kolaborasi ya. Bagian kolaborasi ini di sini juga sama. Tulisan mari berkolaborasi ini saya menggunakan heading, kemudian di bawahnya ada teks, dan di bagian bawahnya lagi ini ada respon cepat, email, WhatsApp. Ini menggunakan yang namanya icon list. Nah, icon list. Kemudian di sampingnya ya, di sampingnya ini ada beberapa
poin, ya ada nama lengkap, jenis acara, tanggal acara, pesan tambahan, kemudian kirim permintaan kuotasi. Ini ada namanya adalah form builder. Nah, di sini ini gimana caranya website ini juga bisa menjadi komunikasi antara saya sendiri dengan pengunjung yang mengunjungi website saya gitu, agar website ini terlihat lebih komunikatif. Kemudian di halaman selanjutnya ini ada yang namanya nah ini adalah beberapa artikel yang sudah saya buat. Ini membuatnya menggunakan fitur post list. Nah, jadi tulisan artikel ini seperti biasanya ya, ini menggunakan heading. Nah, kemudian di post list ini saya menampilkan gambar, juga judulnya. Sebenarnya di bagian post list ini itu ada kita bisa menampilkan gambar, kemudian judul, cuman juga bisa menampilkan sedikit deskripsi. Cuman di sini saya hanya menampilkan gambar, kemudian judul dari artikel saya itu sendiri. Saya tidak menampilkan deskripsinya. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian akhir ini ada yang namanya footer. Jadi kalau yang di atas tadi namanya header, di bagian bawah ini ada yang namanya footer. Nah, di sini sama. Tulisan Yusrina ini saya menggunakan heading, kemudian bawahnya menggunakan footer, menggunakan teks seperti biasa, dan di sini ada tambahan-tambahan sosial media saya, ini bisa Instagram, LinkedIn, YouTube, dan TikTok, seperti itu. Nah, demikian presentasi website yang telah saya buat. Melalui praktik pada mata kuliah elektronikal dakwah ini, saya memperoleh banyak sekali pengalaman dan pelajaran dalam membuat dan mengelola website menggunakan WordPress, mulai dari menyusun struktur website, mengatur tampilan, bagaimana tampilan ini bisa dilihat oleh pengunjung menjadi lebih nyaman, kemudian membuat halaman dan artikel, hingga mengelola berbagai macam komponen yang mendukung fungsi website secara keseluruhan itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.